Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Ketua kelas siapa? Saya Pak. Ya, Iqbal. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua. Iya Pak. Ini lokal 72 ya? Iya Pak. 72. Berarti hadir Hadir semua. Ya, bagus. Sebelum kita memasuki kepada pembelajaran kita pada hari ini, silahkan untuk memeriksa dulu kerapian tempat duduk. Jika ada sampah yang berserakan, dipilih agar kita nyaman dalam pembelajaran pada hari ini. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Nah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat, ya kan? Iya Pak. Masih ingat? Masih Pak. Masih. Nah, Bapak mau bertanya terlebih dahulu kepada Anda semua, apa itu pengertian iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat yaitu kita mempercayai dan meyakini bahwa malaikat itu ada Pak. Jadi iman kepada malaikat, kita meyakini Dan mempercayai bahwasanya malaikat itu ada. malaikat Allah itu ada. Ya, betul sekali. Itu adalah pengertian dari iman kepada malaikat. Nah, minggu lalu kita telah mempelajarinya. Kita juga telah mempelajari malaikat-malaikat yang wajib untuk kita ketahui itu ada 10. 10. Ya. Baiklah. Untuk materi kita pada hari ini, kita masuk kepada materi yang baru. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi tersebut, di sini Bapak ada gambar yang akan Bapak tampilkan kepada Anda semua. Ada kelihatan? Ada Pak. Ada ya. Nah, coba Anda semua perhatikan gambar yang telah Bapak tampilkan di depan. Kira-kira dari gambar tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan dari gambar yang di depan? Silakan. Kitab Taurat Pak. Kitab Taurat, ya. Kitab Taurat betul. Yang lain? Al-Quran Pak. Al-Quran, ya betul. Yang lain? Kitab Taurat, Kitab Al-Quran itu apa namanya itu? Kitab-kitab Allah Pak. Ya, kitab-kitab Allah. Nah, jadi Taurat, Al-Quran, Zabur, Injil itu adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sebelum kita mempelajari ini haruslah kita mengetahui apa tujuan dari kita mempelajari tentang materi iman kepada kitab Allah. Nah, ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentu dengan kita mempelajari materi ini, kita akan tahu nantinya apa-apa saja kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan kepada Rasul namanya dan kepada Rasul mana dikirimkan kitab-kitab tersebut. Nah, itu adalah beberapa di antara tujuan kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sampai di situ paham? Paham Pak. Paham ya? Nah, masuk kita kepada pembahasan materi pada hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah.
Silakan Anda semua untuk memperhatikan tulisan Bapak di depan. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada kelihatan sampai ke belakang? Ada Pak. Ada ya. Ada. Nah, materi kita pada hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian, tentang dalil, nama-nama kitab dan rasul penerimanya, kemudian perbedaan kitab dengan suhuf, hikmah dan fungsi beriman kepada kitab Allah, dan sikap ataupun perilaku beriman kepada Allah. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah Anda semua, masuk kita kepada poin yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, minggu lalu pengertian iman kepada malaikat Allah yaitu mempercayai Dan meyakini bahwa malaikat itu ada. Nah, begitupun dengan iman kepada kitab-kitab Allah, artinya adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul pilihannya untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Nah, Pak ulangi, iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada rasul pilihannya untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Itu adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, masuk kepada yang kedua, dalil dari iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Anda semua ada bawa Al-Quran kan? Ada Pak. Nah, silakan dibuka Al-Qurannya, Quran surat An-Nisa ayat 136. Itu adalah salah satu dalil dari iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dibuka An-Nisa ayat 136. Nah, sudah ketemu semua Anda? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, baiklah. Untuk dalil ini marilah kita coba membaca bersama-sama, yaitu tentang dalil iman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Kita baca bersama-sama. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalam ba'ida. Nah, itu adalah dalilnya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, Shadaqallahul Azim. Nah, itulah dalil dari iman kepada kitab-kitab Allah. Quran surat apa tadi? Surat An-Nisa Pak. An-Nisa ayat 136. Itu adalah dalil dari iman kepada kitab Allah. Nah, masuk kita kepada materi yang ketiga, yaitu nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Nah, Anda semua adakah di antara Anda yang tahu nama-nama kitab dan rasul penerimanya? Saya Silakan. Yang saya tahu cuma Al-Quran Pak. Al-Quran, ya baiklah, Nabi Al-Quran. Muhammad. Penerimanya Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nama-nama kitab dan rasul penerimanya yang wajib untuk kita ketahui itu ada 4. Yang pertama namanya kitab
Zabur. Kitab apa? Zabur. Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua itu namanya kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga namanya kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab apa namanya? Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Isa alaihissalam. Nah, yang terakhir itu disebutkan oleh teman kita tadi yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kitab terakhir yang sekaligus menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, sampai situ paham? Paham ya. Masuk kita kepada materi yang keempat yaitu perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, pernah mendengar apa itu suhuf? Oh, belum pernah, Pak. Belum ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara kitab dengan suhuf. Yang pertama, perbedaan kitab dengan suhuf itu kalau kitab diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan suhuf diturunkan oleh Allah kepada Rasul, tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Itu adalah perbedaan yang kedua. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf dalam bentuk lembaran. Nah, perbedaan yang ketiga, yang pertama tadi kitab diturunkan untuk disampaikan, ya kan? Yang kedua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf itu masih berupa lembaran. Nah, itu adalah perbedaan antara kitab dengan suhuf. Nah, paham antara perbedaan antara kitab dengan suhuf? Paham. Masuk kita kepada materi yang kelima, yaitu hikmah dan fungsi beriman kepada kitab Allah. Tentu ada hikmah dan fungsi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, kitab Allah tersebut menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kemudian yang kedua, kitab menjadi landasan dalil untuk semua hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Nah, yang ketiga yaitu kitab menjadi solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Nah, itu adalah hikmah dan fungsi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir materi kita yaitu sikap dan contoh perilaku beriman kepada kitab. Nah, adapun contoh sikap dan perilaku kita beriman kepada kitab Allah itu yang pertama, kita tentu percaya dan meyakini adanya kitab tersebut dengan cara kita membaca dan mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Selanjutnya, sikap dan perilaku beriman kepada kitab Allah tersebut mempelajari dengan bersungguh-sungguh, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain apa yang telah kita pelajari tersebut dari kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, tentunya bagi kita yaitu kitab Al-Quran. Kita mempelajari cara membacanya, kandungannya, hikmahnya, kemudian kita mencoba untuk mengajarkan kepada orang lain setelah kita benar-benar memahami apa yang telah kita pelajari tersebut. Nah, itu adalah contoh sikap dan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari materi kita pada hari ini. Ya, silakan sebutkan nama. Nama saya Niko, Pak. Saya Niko. mau bertanya. Ya, silakan Niko. Pertanyaan saya, Pak, apakah Pak fungsi dari Al-Quran, Pak? Fungsi dari diturunkannya Al-Quran. Fungsi dari diturunkannya Al-Quran. Nah, tadi kita berbicara tentang hikmah dan fungsi beriman kepada kitab secara keseluruhan. Salah satunya yaitu menjadi landasan dan pedoman dalam kehidupan ini.
Nah, jika pertanyaannya fungsi diturunkan Al-Quran, itu yang 3 dari hikmah dan fungsi beriman kepada kitab Allah secara keseluruhan tadi ditambah dengan fungsi diturunkannya Al-Quran tersebut adalah untuk penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan di samping yang 3 pada materi kita yang tadi, ditambah dengan bahasanya Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu adalah fungsi diturunkannya kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Baiklah Anda semua, itulah materi kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya. Nah, karena materi kita pada hari ini telah selesai, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka Bapak yang akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua. Pertanyaannya adalah siapa yang tapi sebelumnya, bagi yang mampu menjawab pertanyaan Bapak ini akan diberi, nanti Bapak akan memberikan sebuah reward. Karena rewardnya 1, maka yang menjawab hanya 1 orang yang tercepat. Nah, siap? Siap, Pak. Nah, baiklah. Anda semua, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Nama saya Iqbal, Pak. Iqbal. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Iqbal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu kita sebagai umat muslim harus beriman kepada Allah. Ya. Dan kita pun harus mengetahui nama-nama rasul dan nabi yang menerima kitab-kitab Allah tersebut. Ya. Dan kita pun harus mengamalkan semua yang diperintahkan yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran sendiri adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Ya. Itu, Kak, kesimpulan saya. Ada yang lain tambahan? Tidak ada ya? Ya. Ya, itu sebenarnya sudah lengkap. Ya, terima kasih kepada Iqbal tadi ya. Ya, Pak. Ya, Anda yang lain berikan hapus kepada teman kita Iqbal. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Iqbal tadi, itu betul bahwasanya ada 4 kitab yang wajib untuk kita imani. Yang pertama, Zabur itu penerimaannya Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kemudian hikmah dan fungsi, kemudian hikmah dan fungsi diturunkannya kitab itu juga sudah disampaikan oleh teman kita Iqbal tadi. Nah, sesuai dengan janji Bapak, bagi yang bisa menyimpulkan, kan Bapak kasih reward. Nah, ini adalah reward untuk Iqbal. Silakan terima. Berikan hapus kepada teman kita Iqbal. Nah, Anda semua, karena materi kita hari ini telah selesai dan telah disimpulkan juga, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kepada Anda semua, tugas untuk di rumah nih ya. Tugas untuk di rumah yaitu dicatat dalil yang telah kita bacakan tadi, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dicatat di buku, dibuat bagus-bagus dan artinya, kemudian dicari dalil selain dari Quran Surah An-Nisa 136 itu. Jadi sebanyak-banyaknya itu banyak dalam Al-Quran. Maupun kalau ada dari hadis itu bagus, ditambahkan hadisnya apa ya, buat artinya. Itu adalah tugas Anda untuk di rumah. Nah, paham dengan tugas Anda semua? Paham. Nah, baiklah, sudah bisa kita untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Anda semua, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.